Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 114210002 dari Prodi Teknik Industri 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perencanaan Tata Letak Fasilitas dengan judul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas dengan menggunakan metode konvensional berbasis 5S, yaitu Seiro, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Abstrak, perancangan fasilitas produksi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tata letak fasilitas yang kurang baik, akan menyebabkan pola aliran bahan yang kurang baik dan perpindahan bahan produk, informasi, peralatan, dan tenaga kerja menjadi relatif tinggi yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian produk dan menambah biaya produksi. Perancangan tata letak dalam industri manufaktur merupakan awalan utama dalam mengatur tata letak fasilitas produksi dan memanfaatkan area semaksimal mungkin. Hal ini dibuat untuk menciptakan kelancaran aliran bahan sehingga nanti dapat diperoleh aliran bahan yang efisien dan kondisi kerja yang teratur. Permasalahan layout pabrik merupakan permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan dalam operasinya. Jauhnya jarak perpindahan material dari departemen kerja yang satu dengan departemen yang lain akan mempengaruhi totalitas perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Dengan total momen perpindahan material per tahun yang tinggi, maka biaya material handling juga akan semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui total perpindahan material minimum sehingga nantinya diperoleh final layout yang terbaik dan dapat meminimalkan bahaya material handling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan ulang tata letak fasilitas pabrik pengolahan air minum di PT Imam Montas Sejahtera terdiri dari beberapa bagian dan departemen yang harus ditambah dan diperbaiki dari hanya 7 menjadi 12 area. Penambahan departemen ini tidak harus memerlukan penambahan area. Hal ini bisa dilakukan dengan menyusun ulang dan memberi wilayah atau area untuk bagian yang belum ada. Penelitian ini menerapkan metode 5S pada penyusunan tata letak fasilitas PT Imam Montas Sejahtera untuk memperoleh tata letak yang lebih rapi, yaitu Seiri dan Seiton pada gudang mekanik, Seiso yaitu pada gudang produksi dan semua departemen, Seiketsu Shitsuke yaitu pada semua departemen. Pendahuluan, perancangan fasilitas produksi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tata letak fasilitas yang kurang baik akan menyebabkan pola aliran bahan yang kurang baik. Perpindahan bahan produksi, informasi, peralatan, dan tenaga kerja menjadi relatif tinggi yang menyebabkan terlambatan penyelesaian produk, menambah biaya produksi. Tata letak pabrik layout dapat guna menunjang kelancaran produksi. Pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area untuk menempatkan mesin dan fasilitas penunjang produksi lainnya. Kelancaran gerak perpindahan material baik bersifat temporer maupun permanen, personal bekerja, dan lain sebagainya. Dalam tata letak pabrik terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pengaturan mesin, dan 2. Pengaturan departemen dalam pabrik. Dengan adanya perencanaan tata letak pabrik yang baik, maka gerakan bolak-balik atau backtracking, jarak momen perpindahan material, dan biaya material handling dapat diminimumkan. Perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik merupakan suatu landasan utama dalam dunia industri. Sebab dengan perencanaan dan pengaturan yang baik diharapkan efisiensi dan kelangsungan hidup atau kesuksesan kerja suatu industri dapat terjaga. Secara garis besar, tujuan utama dari perencanaan dan pengaturan tata letak pabrik ini adalah mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ekonomis untuk operasi produksi. Untuk operasi produksi aman dan nyaman sehingga menaikkan moral kerja dan performance dari operator. Lebih spesifik lagi, suatu perencanaan dan pengaturan tata letak yang baik akan memberikan keuntungan dalam sistem produksi. Definisi Kaizen tentang metode 5S. Kaizen merupakan alat pemersatu filsafat sistem dan alat untuk memecahkan masalah yang dikembangkan di Jepang.
selama 30 tahun pada suatu perusahaan untuk berbuat lebih baik lagi. Kaizen dapat dimulai dengan menyadari bahwa setiap perusahaan mempunyai masalah. Kaizen memecahkan masalah dengan membentuk kebudayaan perusahaan di mana setiap orang dapat mengajukan masalahnya dengan bebas. Definisi yang luas dari 5S adalah memanfaatkan tempat kerja yang mencakup peralatan, dokumen, bangunan, dan ruang untuk melatih kebiasaan para pekerja dalam usaha meningkatkan disiplin kerja yang dimulai dengan pemilihan atau syairi, penataan atau syaitan, pembersihan atau seiso, pemantapan atau seiketsu, disiplin atau setsuke, atau telah ikut serta sepenuhnya dalam pengembangan kebiasaan-kebiasaan kerja yang baik sesuai aturan yang ditetapkan. Metode penelitian Metode yang digunakan metode perancangan konvensional dengan penerapan model 5S yaitu syairi pemilihan diterapkan pada ruang mekanik, yaitu meletakkan peralatan pada tempatnya dan menyisihkan yang tidak perlu, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, seiton atau penataan, yaitu barang-barang yang telah melewati proses syairi dilanjutkan dengan proses penataan peralatan yang telah dipilih. Yang ketiga, seiso pembersihan, dilakukan pembersihan pada lantai produksi dan peralatan yang diperlukan pada proses produksi seperti mesin dan lain-lain. Yang keempat, seiketsu atau pemantapan. Di sini dilakukan pemantapan terhadap metode 5S yang telah diterapkan supaya penerapan metode 5S yang telah dilakukan tetap berlangsung terus-menerus, dan juga dilakukan pembuatan garis batas area kerja yang bertujuan agar penyusunan peralatan kerja lebih tertata dengan baik. Dan yang terakhir, shitsuke atau pembiasaan. Pada bagian ini lebih difokuskan bagaimana untuk membiasakan diri terhadap penerapan metode 5S ini. Hasil dan pembahasan peta proses operasi atau operation process chart. Proses produksi AMDK 120 mili cup dimulai dari material di gudang bahan baku. Material ini diangkut dan dibawa ke area produksi. Material berupa gelas cup dibongkar untuk kemudian dialirkan melalui konveyor ke stasiun penyucian cup. Setelah penyucian cup selesai dilakukan, maka selanjutnya dilarikan ke tempat pengisian air atau filler. Dari filler cup yang telah diisi air kemudian dialirkan melalui konveyor untuk merekatkan plastik sebagai tutup dengan label. Plastik label terlebih dahulu telah dibubuhkan tanggal kadaluarsa atau expired date dengan menggunakan inkjet print. Setelah operator merekatkan label, kemudian cup akan melewati string tunnel yang menghasilkan panas dan berfungsi untuk merekatkan kembali penutup cup. Cup kemudian terus berjalan melalui conveyor. Operator kemudian melakukan pengemasan cup dalam karton yang terlebih dahulu telah dibubuhkan tanggal produksi. Selanjutnya dilakukan pengeleman karton dengan menggunakan karton sealer. Barang jadi kemudian diangkut dengan menggunakan Vortrack dan selanjutnya digudangkan. Uraian proses produksi digambarkan dalam bentuk peta proses operasi yang dapat dilihat pada gambar 1. Inilah gambar proses operasi produksi. Proses produksi AMDK 550 mili medium dimulai dari material di gudang bahan baku. Material diangkut dan dibawa ke area produksi. Material berupa botol dibongkar atau unpacking untuk kemudian dialirkan melalui conveyor ke stasiun pencucian botol. Setelah pencucian botol selesai dilakukan, maka selanjutnya dialirkan ke tempat pengisian air. Dari filler botol yang telah diisi air kemudian akan melalui cover unit untuk penutupan botol menggunakan cup. Dari cover unit kemudian botol dialirkan melalui conveyor untuk merekatkan plastik seal dan label. Perekatan seal dan label dilakukan secara manual oleh operator. Plastik label terlebih dahulu telah dibubuhkan tanggal kadaluarsa dengan menggunakan inkjet print. Setelah operator merekatkan seal dan label, kemudian botol akan melewati string tunnel yang menghasilkan panas dan berfungsi untuk merekatkan kembali seal dan label. Botol kemudian terus berjalan melalui konveyor. Operator kemudian melakukan pengemasan botol dalam karton yang terlebih dahulu telah dibubuhkan tanggal produksi. Selanjutnya dilakukan pengeleman karton dengan menggunakan karton sealer. Barang jadi kemudian diangkut dengan menggunakan Vortrack dan selanjutnya
sedangkan untuk Aqualer 1500 mili dan Aqua galon 5 liter proses produksinya sama, yang membedakan hanyalah ukuran dari kemasannya. Final layout. Dari perhitungan ARC kemudian dilakukan perhitungan worksheet, block template, activity relationship atau diagram atau ART, perhitungan produksi space recruitment sheet, perhitungan plan service area planning sheet, perhitungan total space recruitment sheet, area template, space relationship diagram, sehingga diperoleh final layout yang berupa rancangan akhir dari penelitian yang dapat dilihat pada gambar. Pada gambar nomor 1 dengan keterangan gudang bahan baku, yang kedua bagian produksi, yang ketiga tempat penampungan air, yang keempat kamar mandi, 5 gudang bahan jadi, 6 kantor, 7 gudang genset, 8 parkir, 9 gudang mekanik, 10 ruang istirahat, 11 musola, dan yang 12 kantin. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan adalah perancangan ulang tata letak fasilitas pabrik pengolahan air minum PT IMA Montas Sejahtera terdiri dari beberapa bagian departemen yang harus ditambah dan dibagi dari hanya 7 menjadi 12 area. Penambahan departemen ini tidak harus memerlukan penambahan area. Hal ini bisa dilakukan dengan menyusun ulang memberi wilayah atau area dengan metode 5S pada penyusunan tata letak fasilitas PT IMAS, yaitu PT IMAS Montas Sejahtera untuk memperoleh tata letak lebih rapi, yaitu Seiri dan Seitan pada gudang mekanik, Seiso yaitu pada gudang produksi, dan semua departemen, Seiketsu dan Shitsuke yaitu pada semua departemen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.